Oke, baik teman-teman, saya ulangi ya, mohon maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Oke, jadi pada siang hari ini kita akan bahas ini ya teman-teman, materi TIU bertema pekerja gabungan. Karena di soal pekerja gabungan ini mungkin masih ada beberapa dari teman-teman yang masih bingung cara mengerjakannya seperti apa begitu ya. Jadi kita bahas bersama. Oke teman-teman, sebelum kita memulai sharing pada hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan doa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai teman-teman. Oke, kita mulai saja ya. Kalau misalnya kita bicara tentang pekerja gabungan, itu apa sih teman-teman yang ada di dalam pikiran teman-teman? Itu tuh gimana? Soalnya tuh ada apa di situ? Ada apa aja gitu? Unsur-unsurnya tuh ada apa aja sih kalau pekerja gabungan itu? Bentar ya, saya warna biru aja deh. Oke. Pekerjaan yang dilakukan bersama-sama, mantap Kak Uus. Oke. Beban kerja total, pekerjaan dilakukan bareng-bareng, cie, bekerja bersama gitu ya, lalu dilanjutkan sendiri. Ya betul ya teman-teman. Jadi misalnya nih, apa namanya dalam satu pekerjaan itu ada namanya si Ani sama si Budi. Nah, ini tuh nanti biasanya mereka ini mempunyai kecepatannya masing-masing. Nah, kecepatan si Ani berapa, kecepatan Budi berapa, terus nanti digabungkan itu bagaimana, kayak gitu ya. Terus misalnya yang satunya nggak kerja, yang satunya aja kerja, nanti berapa hari sisanya, dan sebagainya. Oke, kita langsung aja ke contoh aplikasi ya, teman-teman. Coba, kalau misalnya saya punya nih ya, misalnya Ani dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam waktu 3 hari. 3 hari ya. Maka tentukan berapa kecepatan si Ani dalam menyelesaikan pekerjaan tadi. Ayo, dikerjakan dulu teman-teman konsep dasar ya. Sebelum kita berperang, kita harus siapkan dulu dasarnya ya. Oke. 1/3. Oke, Kak Duita, Kak Olive, Kak Tika, mantap. Sudah pada jawab ya. Kecepatannya 1/3. Kok bisa? Jadi gini ya teman-teman. Kecepatan itu, kalau misalnya dalam rumus pekerjaan, itu kan jumlah pekerjaan, ya, jumlah pekerjaan dibagi dengan apanya? Waktunya ya. Kalau kita analogikan ke dalam rumus JKW, jarak kecepatan waktu, kecepatan itu kan sama dengan jarak dibagi waktu. Kalau misalnya kita analogikan ya. Nah, tapi karena di sini itu bukan jarak, tapi di sini apa namanya J-nya itu jumlah pekerjaan ya, tapi intinya sama. Jadi kecepatan itu kalau di rumus jarak itu jaraknya yang dibagi waktu, tapi kalau yang di rumus pekerjaan itu jumlah pekerjaannya dibagi waktu ya. Karena di sini jumlah pekerjaannya itu sebuah itu berarti kan satu buah, waktunya 3 hari. Nah, berarti boleh ditulis kecepatan si Ani itu 1/3 ya. Artinya kalau 1/3 ini apa? Satu pekerjaan, ya, satu pekerjaan dikerjakan dalam waktu 3 hari, ya. Kalau misalnya nih, sekarang kan teman-teman udah tahu nih konsepnya, oh ternyata kalau 1/3 itu satu pekerjaan dilakukan dalam waktu 3 hari. Kalau misalnya saya punya si Budi itu kecepatannya 1/6. Ini artinya apa teman-teman? Kalau contoh kasus kedua ya, si Budi itu kecepatan dalam melakukan pekerjaan itu 1/6. Artinya apa, teman-teman? 1/6 itu artinya apa? Satu pekerjaan dilakukan selama 6 hari. Mantap. Betul ya. Jadi ini artinya adalah satu pekerjaan ya dilakukan dalam waktu 6 hari. Kalau misalnya saya punya di sini si Caca
mengerjakan kecepatan Caca itu adalah 3/5. Artinya apa? Artinya apa? Kecepatan Caca 3/5 artinya? Artinya apa, yuk? 3 pekerjaan dalam 5 hari. Betul. Jadi ini artinya adalah 3 pekerjaan ya dilakukan dalam waktu 5 hari. Ya. Nah, ini adalah cara mengkonversi dari bahasa soal ke konsep TIU-nya atau konsep matematikanya ya. Jadi ketika misalnya kita melihat ada di soal, Ani dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam waktu 3 hari, itu kita langsung ngeh ya, bahwa kecepatan si Ani itu 1/3. Jadi nanti teman-teman nggak akan bingung lagi, kenapa 1/3, kenapa 1/6, kenapa 2/5. Nah, itu dari mana? Ya dari ini, dari jumlah pekerjaannya dia dibagi waktu untuk mengerjakannya, gitu ya. Oke. Jelas sampai sini, teman-teman? Jelas. Oke, kalau jelas, ini boleh saya hapus ya. Saya hapus ya. Boleh nggak nih? Saya hapus ya. Ini saya hapus. Oke, saya hapus. Oke, sekarang ini namanya konsep dasar ya. Karena seperti biasa kalau saya sharing, saya pasti berikan konsep dasarnya dulu biar teman-teman itu nggak bingung. Kok 1/4? Kok 1/5 itu dari mana? Nah, itu tadi saya sudah jelaskan ya, teman-teman. Oke, lanjut. Kalau misalnya saya punya soal, Ryan dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam waktu 2 hari. Sedangkan Romi dapat menyelesaikan pekerjaan yang sama ya. Menyelesaikan pekerjaan yang sama itu dalam waktu 3 hari. Tentukan berapa lama untuk menyelesaikan pekerjaan jika mereka melakukannya secara bersama-sama. Jika bersama-sama gitu ya. Nah, berapa nih? Coba dikerjakan dulu, teman-teman. Ryan dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam waktu 2 hari, sedangkan si Romi 3 hari. Kalau mereka bekerja sama, mereka akan selesai dalam waktu berapa hari? 6/5? 5/6? Sudah mulai tergocek manja. Ini baru aplikasi ya, teman-teman. Ada yang 5/6, ada yang 6/5. Bagaimana kumaha tuh? Oke, ini sudah ada 2 versi ya. Oke, kita langsung bahas aja ya. Sebenarnya ini bisa pakai 2 konsep ya, teman-teman. Bisa kalau teman-teman mau pakai yang konsep ini. Misalnya si Ryan ini kita misalkan A, si Romi, gimana ya? Ini Ryan ya, Ryan itu A, Romi itu misalnya B. Ya, berarti kan A, ini saya pakai konsep pertama. A plus B itu kan sama dengan, kalau teman-teman, sebenarnya konsepnya nih kayak gini. A plus B sama dengan 1 dibagi ya, 1/A ditambah 1/B. Nah, ini sebenarnya konsep awalnya, konsep dasarnya. Tapi kadang teman-teman itu bingung, ketika ada 1 dibagi gini, jadi bingung. Nah, biar teman-teman nggak bingung, saya berikan alternatif ya. Misalnya, saya berikan alternatifnya gini aja. Jadi, A plus B ini sama dengan, langsung aja 1/A ditambah 1/B. Nah, kecepatan si A, kalau misalnya sebuah pekerjaan dalam waktu 2 hari, itu tadi kita sudah tahu ya, 1 pekerjaan dikerjakan dalam waktu 2 hari, jadi kita tulis 1/2, ditambah Romi dapat menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam waktu 3 hari, berarti 1/3, ya.
ketika kita menyelesaikan pecahan seperti ini, maka kita samakan penyebutnya ya. Ini penyebut dari yang bisa bagi habis 2 dan 3 itu 6. 6 dibagi 2 berapa teman-teman? 3. 6 dibagi 3, 2. 2 kali 1, 2. Ini kan sama dengan 5 per 6. Ya, 5 per 6 ini artinya apa teman-teman? 5 per 6. Tadi kita sudah belajar. 5 pekerjaan, ini artinya ya. 5 pekerjaan itu dihasilkan atau diselesaikan dalam waktu 6 hari. Karena yang di sini yang ditanya adalah tentukan berapa lama, yang ditanya ini harinya. Berarti harinya yang di atas ya, makanya dibalik. Jadi 6 per 5 hari. Ya. Jadi ini jawabannya 6 per 5 hari ya, bukan 5 per 6 ya. Oke. Ya, betul. 6 per 5, 1 per 5. Ya, bentuk sederhananya ya. Mantap nih, Kak Tika, Kak Olit. Nah, selain cara ini, saya ada lagi cara satu lagi, teman-teman. Kalau teman-teman ini gak suka dengan 1 per, kalau yang hanya 2, itu saya ada cara lagi. Caranya adalah seperti ini. A ditambah B itu sama dengan A dikali dengan B dibagi A ditambah dengan B. Ya. A-nya berapa? A-nya berapa teman-teman? 2. B-nya berapa? 3. A ditambah B, 2 tambah 3. Sama dengan berapa? 6 per 5 hari. Sama aja hasilnya. Nah, kalau kita pakai yang ini, itu nggak perlu dibalik-balik. Oke? Kalau kita pakai yang ini, itu harus dibalik. Karena ini kan yang dihasilkan itu 5 pekerjaan dalam 6 hari. Berarti kalau misalnya mau cari tahu waktunya, berarti yang harinya jadi di atas, ya. Oke? Aman nggak nih untuk konsep dasar? Kalau ditanya pekerjaan, ya 5 pekerjaan dalam waktu 6 hari. Gitu, Kak Sapi. Oh, ada Kak Sapi ya. Sapi dan kerbau. Makasih Kak carcepnya. Ya, jadi carcepnya kalau ada 2 pekerjaan ini boleh menggunakan cara yang ini ya. Oke, teman-teman. Tapi kalau ada 3 tetap menggunakan ini. Yang ini nih, yang 1 per ini. Konsep dasar sudah. Terus apa cara menentukan kenapa jadi 1 per sudah? Apakah jelas konsepnya? Saya boleh langsung ke contoh soal biar teman-teman semakin paham. Saya lihat dulu ya chatnya. Boleh. Sip, boleh ya. Nomor 1. Ryan dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 30 hari. Sedangkan Sinta dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 20 hari. Berapa harikah pekerjaan tersebut dapat diselesaikan jika dikerjakan oleh Ryan dan Sinta secara bersama-sama? Nah, jawabannya apa nih? Wah, sudah menjawab. Mantap. 12. Oke. 12. Nah, karena ini hanya 2 orang, kalau 2 orang saya sarankan biar teman-teman itu bisa menghemat waktu, boleh pakai cara yang ini. Misalnya Ryan-nya itu boleh R ditambah S juga boleh. Itu kan sama dengan apa teman-teman? R dikali S dibagi R ditambah S. R-nya berapa? 30. S-nya berapa? 20. Dibagi R ditambah S, 30 ditambah 20. Ini berapa teman-teman? 600 dibagi dengan 50. Nolnya 1 coret. 60 dibagi 5 itu 12 hari. Ya. Jadi jawabannya yang mana? Yang Charlie. Tapi kalau teman-teman nggak mau pakai cara ini, saya biasa pakai cara 1 per. Boleh aja. Kita coba ya. R ditambah S sama dengan Ryan 30 hari berarti 1 per 30. Sinta dalam 20 hari berarti 1 per 20. Sama dengan, nah ini kan 30 sama 20, penyebutnya berapa teman-teman? Yang bisa bagi habis? 60 ya. 60 dibagi 30 itu 2. 2 dikali 1, 2. Ditambah 60 dibagi 23, 3 kali 1, 3.
ini sama dengan 5/60. Artinya 5 pekerjaan dalam waktu 60 hari. Karena yang ditanya waktunya jadi harus dibalik. 60 dibagi 5 sama dengan 12 hari. Jadi sama aja. Mau pakai yang ini, mau pakai yang ini boleh. Kedua-duanya hasilnya pasti sama ya. Oke. Aman nomor 1? Ini nomor 1 jawabannya ini ya. Masih seragam. Oke. Aman, sip. Oke, Kak Faisal. Ya, nanti ya kayak soalnya mungkin chatnya tertumpuk ya, mohon maaf. Oke, sebentar. Pada saat soal yang mana, Kak, nggak dibalik? Kalau ditanya jumlah pekerjaannya nggak dibalik, tapi biasanya yang di soal TIU itu biasanya waktunya yang ditanya. Kak Ade. Kalau yang ditanya jumlah pekerjaannya nggak usah dibalik, tapi kalau yang ditanya waktunya ya harus dibalik. Oke, aman tapi nggak secepat teman-teman. Ya, jumlah enggak waktu, iya benar. Nggak apa-apa Kak Mirwan. Biar lambat, asal mengerti nanti bisa cepat ya, semangat. Nomor 2. Anto dapat menyelesaikan suatu pekerjaan selama 12 hari dan Budi selama 6 hari. Nah, ini masih gampang ya. Jika mereka bekerja secara bersama-sama, berapa pekerjaan yang akan berapa hari pekerjaan akan selesai? Nah, ini berapa nih? Ini masih soal dasar ya. Oke, jawabannya 4. Kak Rizka, Kak Firza. Tapi masih sepi ya. Ayo dijawab dulu ya, semangat. Wah, Kak Dwita, Kak Riki. Halo Kak Riki. Udah beli bakso Kak Riki? Mana nih Kak Riki? Kak, kalau pekerjaannya ditanya malah nambah. Maksudnya bagaimana nih Kak? Kepaksa ya. Oke, ada yang jawab 4-4. Wah, luar biasa. Habis makan mie ayam, wah gak bagi-bagi nih Kak Riki ya. Udah makan aja di Medan ini. Makan siang udah mulai ya. Oke, nomor 2. Nih, di sini 12 hari, 6 hari. Oke, kita pakai cara 5 detik aja ya. 5 detik itu kan A ditambah B sama dengan A dikali B dibagi A ditambah B. Ini cara 5 detik ya. 12 kali 6 dibagi berapa ini? 12 ditambah 6. 12 dikali 6 berapa teman-teman? 72 dibagi 18 sama dengan 4 hari ya. Jawabannya adalah yang cari. Tapi kalau teman-teman mau pakai cara 1 per 1 per boleh. Hasilnya pasti sama ya. Legend 5 detik. Iya, bisa. Itu yang punya bakso muncul. Oh iya, kapan kamu punya bakso ya? Oke, nomor 2 aman ya. Masih soal dasar. Aman, siap. Sebentar, ada chatnya agak panjang. Siapa nih? Kak, kalau misalnya waktunya dalam jam atau detik tetap bisa. Bisa, nanti dikonversi aja ya. Dia itu si soal ini maunya ke jam, ke hari, ke tahun, ke window, dan lain sebagainya bisa ya. Kita modifikasi, kolaborasi, Kak Harma. Oke, alhamdulillah. Semoga bermanfaat, Kak Rifki. Oke, lanjut ya. Nomor 3. Nah, ini sudah mulai nih. Kita melalui, ini masih ya. Coba. Pekerjaan membangun sebuah rumah dapat diselesaikan oleh Pak Romi dalam 30 hari. Sementara Pak Padil dapat menyelesaikan membangun rumah itu selama 20 hari. Ini masih soal dasar. Jika mereka bekerja bersama-sama, maka waktu yang diperlukan untuk membangun rumah tersebut adalah, sudah 8 jam. Wah, cepet ya. Gak nyampe 5 detik ya. 2 detik kayak kecepatan cahaya ya, 0, Oke. Luar biasa ini chatnya cepat sekali seperti kecepatan cahaya ya. Oke. Nah, ini kan sama ya teman-teman. Ini 30, ini 20. Cara cepatnya adalah A plus B sama dengan B kali C dibagi B ditambah C. Sama dengan 30 kali 20 dibagi 30 ditambah 20. Ya.
Sama dengan berapa ini? 600 dibagi dengan 50. Ini 60 bagi 5 sama dengan 12 hari. Jawabannya yang alfa. Oke, mantap. 3 detik ini, nggak nyampe 5 detik kayaknya nomor 3 ini. Kak, kalau rumahnya ada 2 gimana? Ada ya, nanti kita ada, kalau mau yang modifikasi nanti tenang. Kalau soal saya itu dari yang mudah dulu, terus nanti bertingkat sampai ke yang mabok ya. Sampai yang gimana ya? Sampai yang hot gitu ya. Oke, sebentar. Oke, lanjut ya. Nah, udah mulai nih. Udah mulai Anda memasuki kawasan tertib lalu lintas. Nomor 4. Untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang sama, Adit dapat menyelesaikan selama 60 hari. Habibi dapat menyelesaikan 75 hari, sedangkan Rudi 50 hari. Nah, ini nih sudah mulai modifikasi ya. Mula-mula Habibi dan Rudi mengerjakan pekerjaan itu bersama-sama selama 25 hari. Kemudian diselesaikan oleh Adi seorang diri. Wah, kasihan banget si Adi ditinggal ya. Maka berapa harikah yang diperlukan oleh Adi melaksanakan pekerjaan tersebut? Wah, ini sudah memulai ya, sudah badai sudah mulai nih ya. Jadi kalau badai sudah datang ya, kita harus kencangkan sabuk pengaman. Wow, mantap nih Kak Olive 10 hari. Wow. Kak Olive sudah selesai ya. Teman-teman mana nih? Baru 1 ya. Jadi ini sudah mulai kecepatan cahayanya sudah mulai berkurang nih chatnya. Sudah mulai sepi. Oke. Banyak yang sudah menjawab. BBB. Wah, ada jawaban lain nggak ya? Apakah ada jawaban lain? Wah, sudah banyak yang jawab ya. Kalau sudah banyak yang menjawab, ya udah kita bahas aja ya. Di sini ada Adi. Adi menyelesaikan suatu pekerjaan itu berarti sebuah pekerjaan dalam waktu 60 hari. Kita tulis aja dulu ya, saya pelan-pelan ya. Saya pelan-pelan biar teman-teman bisa meresapi ya. Meresapi seperti apa ya. Oke, kecepatan Adi itu kan 1/60. Kenapa 1/60? Tadi sudah dijelaskan ya. Kalau ini suatu pekerjaannya dikerjakan dalam waktu 60 hari ya. Lalu Habibi berapa? 75 hari. Berarti si Habibi itu 75. Gini ya. Terus abis itu Rudi 50 hari. Rudi Habibi sebenarnya ini ya. Rudi itu 1/50 ya. Nah, mula-mula Habibi dan Rudi mengerjakan pekerjaan bersama-sama dalam waktu 25 hari. Oke, berarti kita tulis dulu si Habibi ya. Habibi ditambah Rudi, itu dia 25 hari. Coba kita lihat dulu. Si Habibi sama si Rudi ini sudah dalam waktu 25 hari itu pekerjaannya sudah berapa bagian yang dikerjakan. Nah, dengan cara di ini aja ya, di 1 per aja, biar teman-teman nanti gak bingung. Habibi itu kan 1/75 ya. Si Rudi itu 1/50. Ya udah, 75 sama 50, KPK-nya berapa? 150 ya, yang bisa bagi habis kedua ini kan 150 yang paling kecil. Nah, 150 bagi 75 berapa teman-teman? 2. 150 dibagi 50 itu 3 ya. Berarti ini kan jumlah pekerjaan yang sudah dikerjakan adalah 5/150. Nah, kalau saya perkecil boleh nggak? Boleh ya, sama-sama dibagi 5 biar jadi 1/30. Oh, berarti si Habibi dan si Rudi ini sudah mengerjakan satu pekerjaan ini dalam waktu 30 hari. Tapi kan ini yang diketahui itu dia hanya selama 25 hari ya. Berarti dia itu kan harusnya kan satu pekerjaan itu 30 hari. Tapi karena dia itu mengerjakan hanya 25 hari, berarti nggak mungkin satu kan? Analogi dulu deh biar teman-teman nggak bingung. Satu pekerjaan diselesaikan dalam waktu 30 hari. Berapa pekerjaan yang sudah diselesaikan jika mereka bekerja sama 25 hari? Nah, kalau kayak gini kan berarti pakai perbandingan senilai atau berbalik nilai?
Ini saya ajarkan konsepnya dulu ya, biar teman-teman nanti gak bingung. Senilai atau berbalik nilai? Senilai, oke, senilai, benar ya. Jadi, karena ini senilai, langsung saja kali silang ya. Berarti 30X sama dengan 25. Berarti X sama dengan 25 per 30. Atau sama dengan berapa nih? 25 bagi 5 itu berapa, Li? 5. 30 bagi 5, 6. Nah, ini adalah konsep dasar. Tapi, biar teman-teman menghemat waktu, ketika teman-teman sudah dapat 1/30, karena mereka itu hanya 25 hari dikerjakan, saya kasih cara cepatnya. Jadi, ini 1/30 itu langsung saja dikali dengan 25. Ya. Jadi, ini 25 kan dibagi 5, 5. 30 bagi 5, 6. Jadi, sama hasilnya 5 per 6. Kan kalau kayak gini takutnya teman-teman habis waktu, makanya saya buat ringkas aja. Jadi 1/30-nya dikali dengan 25 hari, jadi 5 per 6. Ya. 5 pekerjaan dalam waktu 6 hari, atau 5 per 6 bagian yang sudah dikerjakan. Ya. Nah, sampai sini dulu apakah jelas? Jadi kesimpulannya si Habibie dan Rudi ini selama 25 hari itu, kalau misalnya, kan ini kan satu pekerjaan yang ditanya ya, berarti dia itu baru menyelesaikan 5 per 6 bagiannya. Nah, sisanya itu nanti akan diselesaikan oleh si Adi. Gitu ya. Aman dulu nggak ya sampai sini ya? Aman dulu nggak nih? Wah, sudah jawab 1/6. Betul, aman ya. Nah, karena satu pekerjaan, berarti kan kita misalkan satu pekerjaan itu kan yang sudah dikerjakan 5/6. Berarti sisanya berapa? Berarti yang satu ini dikurang 5/6 ya. Berarti kalau 1 dikurang 5/6 itu kan berarti 6/6 dikurang 5/6. Sama dengan 1/6. Nah, berarti sisa pekerjaan yang dikerjakan oleh si Adi seorang diri itu 1/6 bagian. Ya. Oke, sebentar ini siapa yang coret-coret ya? Ya ampun. Oke, nah 1/6 bagian ya. Nah, teruskan di sini yang ditanya adalah berapa hari Kak yang diperlukan oleh Adi ya. Berarti kalau misalnya si Adi itu kan kecepatannya 1/60. Artinya apa? Satu pekerjaan ya, satu pekerjaan itu dilakukan dalam 60 hari. Nah, karena di sini hanya 1/6 bagian pekerjaan, berapa hari gitu kan? Nah, kalau kayak gini, satu pekerjaan itu 60 hari, 1/6 itu berapa hari? Berarti kan ini merupakan perbandingan apa, teman-teman? Senilai ya. Semakin dikit pekerjaan, semakin singkat juga waktunya ya. Oke, karena ini perbandingan senilai, berarti ini langsung kali silang. X dikali 1 itu X sama dengan 60 dikali 1/6. 60 dibagi 6 10. Jadi, si Adi dapat menyelesaikan sisa pekerjaan itu dalam waktu 10 hari. Oke. Oke. Aman nggak nih yang nomor 4? Aman dulu nggak ya, nomor 4 ya? Ini sering ya teman-teman ada di soal ya. Kak bisa diulang lagi. Yang satu dibaca. Ini Kak siapa yang nanya ya? Kak Harma. Ini kan ini kan ceritanya kan mereka itu kan menyelesaikan suatu pekerjaan. Itu berarti satu pekerjaan ya. Karena 5/6 ini sudah dikerjakan oleh Habibie dan Rudi, ya. Habibie Rudi ini selama 25 hari ternyata mereka itu mengerjakan 5/6. Karena total semua pekerjaan itu satu pekerjaan, berarti kan sisanya yang dikerjakan oleh si Adi seorang diri itu satunya yang pekerjaan full itu dikurangi 5/6 yang sudah dikerjakan. Berarti ini sisanya berapa? 1/6 ya. 6/6 itu kan 1 ya, supaya penyebutnya sama jadi 6/6 dikurang 5/6 sama dengan 1/6 sisanya. Nah, terus abis itu kan kecepatan si Adi ini kan dia itu satu pekerjaan itu 60 hari. Berarti kalau 1/6 pekerjaan berapa hari? Nah, berarti kan tinggal dikali silang aja ya. Karena kalau misalnya semakin sedikit pekerjaan, berarti harinya juga semakin singkat dong, ya kan? Jadinya ini X dikali 1 itu X, 60 dikali 1/6 itu 10. Jadi X-nya 10 hari. Bagaimana? Kak, siapa ini tadi yang tanya ya? Mana sih? Aduh, tenggelam. Tenggelam ya tadi yang tanya, mohon maaf. Oke, lanjut ya teman-teman. Nomor 5.
Nah, sebuah pekerjaan dapat dikerjakan oleh seorang laki-laki dalam waktu 1 jam. Sedangkan jika pekerjaan dilakukan oleh seorang perempuan, pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu 1,5 jam. Jika terdapat 4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan bekerja bersama-sama, maka pekerjaan akan selesai dalam waktu berapa menit? Nah, ini nih tadi yang ditanyakan. Kalau apa namanya orangnya beda gimana Kak? Nah, inilah soalnya ya. Coba dikerjakan dulu teman-teman. Nomor 5. Sudah mulai sepi chatnya ini. Halo, aduh ini nggak ada ya. Coba berapa ini jawabannya? Wah, Kak Ika 7,5, mantap. Kak Bekti, D. Wah, ada 3 orang yang sudah menjawab ya. Silakan teman-teman yang belum menjawab, saya tunggu ya. Wah, Kak Vanka, Kak Rizka, Kak Pratama, mantap. Berapa? 7,5 ya. Saya ikut-ikut deh juga. Jangan ikut-ikut, kerjakan, Kak. Oke, banyak yang sudah menjawab ya. Kita bahas bersama aja deh kalau gitu. Nah, ini kan bentar. Ini laki-laki itu kan 1 jam. Terus satu laki-laki itu 1 jam. Ini saya kasih konsep dasarnya dulu deh. Satu laki-laki itu kan 1 jam. 1 jam ya. Karena di sini ada 4 laki-laki, berarti berapa jam? Nah, karena di sini, sebentar, saya ubah ke menit langsung aja ya, karena yang ditanya menit, jadi saya ulangi. Jadi di sini satu laki-laki itu kan 60 menit. Karena yang ditanya menit ya. Kalau di sini ada 4 laki-laki, berarti berapa menit gitu kan. Ini konsep dasarnya ya. Nah, ini kan berarti kalau misalnya semakin banyak di sini, berarti pekerjaan akan cepat selesai atau lama kalau misalnya orangnya banyak. Oke, iya Kak Narita benar. Kalau misalnya konsepnya gini ya, tapi saya ini dulu ya, saya kasih konsep dasarnya dulu. Cepat, selesai lebih cepat. Nah, itu tuh kalau cepat selesai itu merupakan perbandingan senilai atau berbalik nilai ya? Sebentar ya teman-teman, di sini azan. Saya mohon izin dengarkan azan dulu ya. Silahkan sambil dikerjakan yang belum mengerjakan ya teman-teman. Dia lagi sholat. Apa ditanya? Nggak lama. Nggak suka kayak makan.
Oke, baik teman-teman. Sudah selesai azannya, saya izin lanjutkan ya. Di sini kan tadi teman-teman bilang ini merupakan perbandingan berbalik nilai ya. Kita tempoh hari sudah pernah belajar ya tentang perbandingan berbalik nilai. Karena semakin banyak orang, maka pekerjaan akan semakin cepat selesai ya. Berarti karena ini berbalik, jadi ada salah satu yang dibalik. 1/4, ini kan X, X-nya pindah ke atas per 60. Berarti 4X sama dengan 60. X-nya jadi 15 menit. Oh, berarti kecepatan si laki-laki ini, kalau misalnya dikerjakan oleh 4 laki-laki, itu 15 menit. Ya. Sedangkan, ini saya berikan konsep dasar dulu ya. Nanti ada cara cepatnya sebenarnya. Tapi saya berikan konsep dasarnya dulu, teman-teman. Nah, setelah itu kan kalau misalnya di sini satu perempuan, itu setengah jam itu 30 menit. Nah, setelah itu yang di soal itu ada 2 orang perempuannya, berarti ini berapa menit gitu kan. Nah, ini juga sama ya, perbandingan berbalik nilai. Jadinya 1/2 sama dengan X per 30. 2X sama dengan berapa? 30. Jadi X sama dengan 15 menit. Karena mereka kerja bersama-sama, ya udah tinggal ditambah. 1/15 ditambah dengan 1/15 itu sama dengan berapa? 2/15. 2 pekerjaan 15 menit. Tapi kan yang ditanya itu hanya 1 pekerjaan ya. Jadinya ini tinggal dibalik. 15 dibagi 2 sama dengan 7,5 menit. Nah, ini konsep dasar ya teman-teman. Jawabannya yang delta. Sedangkan kalau teman-teman mau pakai cara yang legend 5 detik, boleh aja teman-teman. Ini kan kita sudah tahu ya, kecepatan satu orang laki-laki itu kan 60 menit. Terus di sini ada 4 laki-laki ya. Karena di sini ada 4 laki-laki, jadi boleh aja kita langsung 4/60 ditambah, karena di sini ada 2 perempuan, berarti 2 per perempuan tadi berapa kecepatannya? 30 ya. Nah, jadinya kayak gini. Berarti ini berapa? Ini kan per 60, ini 4 ditambah 60 bagi 30 itu berapa? 2. 2 dikali 2, 4. Berarti ini sama dengan 8/60. Boleh saya perkecil ya. Dengan cara dibagi 4, 8 bagi 4, 2. 60 dibagi 4 berapa teman-teman? 15. Nah ini kita balik. Jadi 15/2. Hasilnya sama 7,5 menit juga. Oke, jadi boleh ya teman-teman mau pakai cara yang mana aja, pakai carcep 5 detik atau mau pakai cara ini juga nggak apa-apa. Sebenarnya ini kelihatannya aja panjang, tapi sebenarnya kalau teman-teman sudah terbiasa ini kurang dari 1 menit bisa mengerjakan dengan cara yang konsep dasar ini gitu ya. Tapi tergantung teman-teman nyamannya yang mana ya. Tapi kalau saya kadang kalau lagi pengen ngerjain yang ini pakai yang ini, kalau misalnya lagi pengen yang ini juga yang ini, tapi sebenarnya sama aja waktunya. Kalau kita sudah terbiasa pasti bisa cepat ya.
Enak pakai OST ya, bisa juga. Kalau pekerjaan ditanyakan dibalik ya. Iya, ini kan yang ditanya adalah waktunya ya, Kak. Waktunya, karena waktunya yang dikerjakan itu dibalik. Tapi kalau pekerjaan yang ditanyakan gak usah dibalik ya. Oke, Kak Yuyun. Kak siapa nih? Kak Kepak Sayap. Ya, betul. 4/60 tambah 2/30. Oke, aman ya, teman-teman. Nomor 5, saya lanjut ya. Nah, nomor 6. Seorang apoteker dapat meracik satu jenis obat dalam waktu 4 jam. Dengan bantuan asisten, satu jenis obat tersebut selesai dalam waktu 3 jam. Oh, berarti kalau si apoteker sendiri, itu dia 4 jam. Tapi kalau dibantu oleh asisten apoteker, itu dia hanya 3 jam saja, lebih singkat. Karena kecelakaan, apoteker tersebut harus beristirahat dan digantikan oleh asistennya. Oh, berarti si apotekernya lagi nggak masuk nih. Nah, terus habis itu selama 6 hari nih. Nah, terus si asistennya itu bekerja selama 6 hari itu dan perharinya itu 8 jam. Nah, berarti ini berapa jenis obat yang dihasilkan oleh si asisten apoteker ini? Nah, pertanyaannya gitu ya. Ya, jawab dulu ya teman-teman. Nomor 6 nih, jawabannya apa ya? Oke, masih sepi ya. Masih sepi. Oke, silahkan dikerjakan dulu. Ada apoteker, ada asisten apoteker sedang meracik obat gitu ya. Nah, tapi ini ceritanya pada suatu hari si apotekernya kecelakaan. Jadinya si asistennya itu harus kerja sendiri selama 6 hari. Nah, 6 hari itu dia kerjanya itu 8 jam per hari. Nah, berarti berapa jenis obat? Berarti kalau kayak gini kita harus cari kecepatan si asisten dulu berapa ya? Ya, wah ini masih sepi nih. Ada chat yang masuk. Oke. Oke, sebentar ya. Udah, Kak? Kak siapa ya tadi? Wah, sudah ada yang jawab nih. 4. Ada yang jawab 1. Wah, sudah mulai Bhinneka Tunggal Ika jawabannya. Ada yang menjawab 1 jenis, ada yang menjawab 4 jenis. Oke, antara A dan E, yang manakah yang paling tepat? Oke. Kita bahas bersama ya. Ini kan apoteker, misalnya saya misalkan A ya, apoteker kecepatannya satu jenis obat dalam waktu 4 jam. Berarti kecepatan apoteker 1/4. Nah, terus di sini satu jenis obat tersebut selesai dalam waktu 3 jam dengan bantuan asisten. Artinya apa? Kalau misalnya apotekernya ditambah dengan bantuan asisten, itu menjadi 1/3. Nah, ini ya. Berarti kalau kayak gini, gimana cara penyelesaiannya? Nah, berarti nih saya buletin aja biar teman-teman nggak bingung. Nih, saya kasih di sini. A plus B itu kan 1 per kecepatan A ditambah 1 per kecepatan asisten sama dengan 1/3. Apotekernya kecepatannya udah ketemu ya, 1/4. Berarti kita masukkan saja 1/4 ditambah 1/B. Sama dengan 1/3. Nah, karena kita harus tahu kecepatan asisten, berarti yang 1/4 pindah ke ruas kanan, jadi dikurang. Dikurang 1/4. Ya, habis ini, berarti kan kecepatan si asisten sama dengan 3 sama 4, penyebutnya 12 ya. 12 dibagi 3, 4. 4 dikali 1, 4. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 1, 3. Berarti kecepatan si asisten apoteker ini berapa? 1/12. Artinya apa? Satu jenis obat, saya tulis ya, dikerjakan oleh si asisten dalam waktu berapa? 12 jam ya. Sampai sini bisa diterima dulu nggak ya teman-teman? Atau ada yang masih bingung? Apakah sudah bisa diterima lamaranku? Apakah bisa diterima dulu nih 1/12? Aman ya? Nah, berarti kecepatan si apoteker ini 1/12. Nah, sedangkan yang ditanya diketahui di soal itu dia 6 hari 8 jam. Berarti totalnya berapa yang dia kerjakan? 6 hari itu 8 jam per hari. Berarti 6 dikali 8. Dia itu bekerja selama 48 jam.
Ini mah udah kelihatan ya. Nih, kalau misalnya pakai perbandingan bisa. 1 obat itu dalam 12 jam. Berapa obat kalau 48? Nah, ini kan udah kelihatan. Ini sebenarnya 4 kali lipatnya ya. Tapi kalau karena biar gak bingung, saya berikan aja konsepnya. Jadi ini 48 kali 12 kali X, 12X, 48 kali 1, 48. Jadi ini persamaan ini saya tulis di sini. Jadi X sama dengan 48 dibagi 12 sama dengan 4 jenis. Nah, jadi jawabannya yang Eko. Tapi sebenarnya kalau teman-teman nggak mau pakai kayak gini, langsung aja udah kelihatan ya. Dia kan 12 jam satu jenis, kalau 48 jam kan udah kelihatan 4 kali lipatnya ya. Jadi nggak usah kayak gini juga nggak apa-apa. Nggak usah diuraikan juga kalau teman-teman udah paham, langsung aja dijawab ya. Satu obat itu 12 jam, kalau 48 jam ya 4 kali lipatnya, berarti 4 obat gitu ya. Ya betul Kak Fua, 4 obat. Oke, aman nomor 6. Ini masih soal yang mudah ya, teman-teman. Belum ada gelombang, tapi tadi sempat ada yang terpeleset. Oke, nggak apa-apa. Aman, kata Kak Ria. Oke, lanjut ya. Nomor 7. Romi mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 30 hari. Sinta dalam waktu 20 hari, sedangkan Tia 12 hari. Tentukan berapa pekerjaan tersebut akan selesai jika dikerjakan secara bersama-sama. Nah, ini kalau ada 3 orang kayak gini, pakai cara yang 1 per ya, teman-teman. 1 per gitu ya. Coba berapa nih hasilnya nomor 7. Ini masih soal yang belum hot. Wah, sudah banyak yang jawab ya, Dede, mantap. Oke, kita langsung aja. Saya uraikan terlebih dahulu, biar teman-teman nggak bingung. Romi, kita misalkan R. Kecepatan R berapa? 1/30. Satu pekerjaan dikerjakan dalam waktu 30 hari. Ya. Terus si Sinta, kecepatannya 1/20. Si Tia, kecepatannya 1/12. Nah, karena mereka ini bekerja bersama-sama, berarti R ditambah S ditambah T sama dengan 1/30 ditambah 1/20 ditambah 1/12. Nah, yang bisa membagi habis 30, 20, sama 12, angka berapa teman-teman? 60 boleh ya? 60. 60 bagi 32, 60 bagi 20, 3, 60 bagi 12, 5. Ya, jadinya 2 tambah 3, 5 tambah 5 itu 10/60. 10 pekerjaan dalam waktu 60 hari. Ini saya boleh coret ya. Jadinya sama dengan 1 pekerjaan dikerjakan dalam waktu 6 hari. Nah, udah kelihatan ya. Ini kan yang ditanyakan waktunya. Pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu berapa hari? Ya udah tinggal dibalik aja. 6/1 sama dengan 6 hari. Jadi jawabannya yang delta. Oke, teman-teman, nomor 7. Apakah aman? Kok dibalik? Ya, karena yang ditanya waktunya. Keaman negara. Oke, Kak Narita. Sip. Lanjut ya. Kak Afif. Wah, Kak Afif Roy. Oke, saya lanjut ya, teman-teman. Nomor 8. Nah, nomor 8 nih. Oh, saya mute dulu ya. Ada yang bersuara. Oke. Seekor sapi dapat menghabiskan makanan sekarung, sebanyak sekarung, selama 120 hari. Sedangkan seekor gajah menghabiskan makanan dalam sekarung juga, itu 24 hari. Berapa hari akan habis jika makanan tersebut dimakan oleh seekor sapi dan 3 ekor gajah? Nah, ini jawabannya apa ya, nomor 8? Oke, silakan dijawab dulu, teman-teman. Ya, dijawab dulu ya. Bagaimana ya? Ini tadi saya sudah kasih cara cepatnya ya. Kalau di sini ada 1 ekor, terus kecepatannya ini, itu berapa per berapa. Kalau di sini ada 3 ekor, kecepatannya yang ini berarti berapa per berapa. Nanti kelihatannya. Tinggal dioperasikan aja. Oke, mantap. Banyak yang jawab B. Oke, kita bahas ya. Jadi kan di sini sapi itu kecepatannya, karena ada 1 ekor, jadinya 1/120. Nah, sedangkan si gajah
itu kan 24 hari. Tapi di sini ada 3 ekor, jadi 3 ekornya jadi 3/24. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, kenapa bisa seperti ini. Oke, setelah itu yang ditanya berapa hari akan habis jika mereka bersama-sama memakan sekarung itu, gitu kan ya. Berarti S ditambah G sama dengan 1/120 ditambah 3/24. Ini kan udah kelihatan ya penyebutnya 120. Ini 1 ditambah 120 dibagi 24 berapa teman-teman? 5 ya. 5 kali 3 itu 15. Berarti ini berapa? 16 dibagi dengan 120. Nah ini kan kalau yang ditanyanya itu hari, berarti waktu ya. Berarti kita harus balik ya. 120 dibagi dengan 16 sama dengan berapa? 7,5 hari. Artinya apa? Makanan sekarung itu akan dihabiskan oleh seekor sapi dan 3 ekor gajah dalam waktu 7,5 hari ya. Oke, aman ya? Kalau yang ditanya bukan waktu, berarti nggak usah dibalik ya. Oke, aman. Sip. Tadi saya sudah berikan contohnya ya, keamanan negara mungkin tertinggal ya. Jadi nanti boleh dilihat recordnya ya, keamanan negara, biar teman-teman, soalnya abis ini ada Zoom lagi ya teman-teman ya. Oke, saya lanjut nomor 9 ya. Nah, suatu pekerjaan bila diselesaikan oleh Aulia memerlukan waktu 6 hari. Jika dikerjakan oleh Aulia dan Bianca memerlukan waktu 4 hari. Bila dikerjakan oleh Aulia, Bianca, dan Cynthia secara bersama-sama akan selesai dalam waktu 2 hari. Berapa hari yang diperlukan jika dikerjakan oleh Aulia dan Cynthia saja secara bersama-sama? Oke. Kak Inaya, nama saya Santi ya, Kak. Oke. Iya, bagi yang ketinggalan ya, teman-teman. Soalnya nanti jam 1 biasanya ada Zoom lagi. Kasihan nanti teman-teman takutnya kan soalnya belum istirahat juga kan, kasihan teman-teman. Jadi nanti boleh dilihat recordnya ya. Kalau Sinta kemarinnya. Oke. Iya, ada Kak Sinti Kartika. Oke, nomor 9 gimana ya? Nih, hasilnya berapa nomor 9 ini ya? Coba. Oke, sudah banyak yang menjawab nih. Oke, mantap. A, katanya. Wah, luar biasa. Oke, langsung saja kita eksekusi ya. Aulia memerlukan 6 hari. Berarti kecepatan Aulia sama dengan 1/6. Jika dikerjakan oleh Aulia dan Bianca, berarti 1 per Aulia ditambah 1 per Bianca itu sama dengan 1/4. Terus, bila dikerjakan oleh Aulia, Bianca, Cynthia, berarti 1/A ditambah 1/B ditambah 1/C sama dengan 1/2. Berapa hari yang diperlukan berapa hari yang diperlukan jika dikerjakan oleh Aulia dan Cynthia? Oke, yang ditanya adalah jika dikerjakan oleh Aulia dan Cynthia. Ini kita boleh pakai cara apa teman-teman? Substitusi ya. Di sini kita sudah tahu kalau 1/A ditambah 1/B itu 1/4. Coba kalau saya boleh tanya, persamaan ini apakah ada di sini teman-teman? Apakah ada di persamaan yang 3 ini? Yang persamaan 1/A ditambah 1/B? Saya tanya dulu biar nggak bingung. Gimana? Apakah sama 1/A ditambah 1/B? Itu ada yang sama nggak sih? Boleh nggak sih kita substitusikan? Ada. Oke, ada ya? Nih, saya buletin biar nggak bingung. Ini itu kan sama dengan ini.
Ya, jadi karena sama, itu boleh kita masukkan 1/A ditambah 1/B itu berapa? Hasilnya 1/4 ditambah 1/C sama dengan 1/2. Sampai sini dulu, apakah paham? Paham nggak? Oke, paham. Alhamdulillah. Nah, berarti kalau kayak gini kan kita tinggal cari si Cintianya 1/2. Ini pindah ruas ke kanan jadi kurang 1/4. Ya, berarti 1 per Cintia sama dengan ini penyebutnya 4. 4 bagi 2, 2 kali 1, 2. 4 bagi 4, 1 kali 1, 1. Berarti kecepatan si Cynthia itu satu pekerjaan dikerjakan dalam waktu 4 hari, 1/4. Yang ditanyakan Aulia dan Cynthia ya. Berarti kalau Aulia dan Cynthia kan Aulianya kita udah tahu 1/6 ya udah berarti A ditambah C sama dengan 1/6 ditambah 1/4. Nah, ini kan berapa penyebutnya? 12 ya. 12 bagi 6 2. 12 bagi 4 3 sama dengan 5/12. Nah, karena yang ditanya ini kan 5 pekerjaan dia dalam waktu 12 hari. Kalau yang ditanyanya pekerjaan, nggak perlu dibalik. Karena yang ditanya ini adalah harinya, berarti dibalik. Ya. Jadi 12/5 hari. 12/5 hari itu berapa? 2 sebentar. 2 kali 5, ya. 2/5. Atau 2 bagi 5 itu 0,4. Atau jadinya 2,4 hari. Ya. Jawabannya yang alfa. Benar, teman-teman. Mantap. Aman, teman-teman? Untuk nomor 9, aman. 1/4 itu dari mana? Dari sini. Dari 1/C, ya, Kak siapa ya? Kak Aman Negara, ini kan 1/C itu 2 min 1 bagi 4. Sama dengan 1/4. Nah, 1/4 ini dari mana? Dari hatimu. Bukan dari saya ngarang ya. Jadi ini dari sini atau dari sana. Jadi 1/4-nya dari sini, dari situ, dari sana, terserah ya teman-teman maunya dari mana. Oke, aman ya, Kak Vanka. Ini saya bukan Kak Vanka, saya Santi ya, Kak Dinda. Cara substitusi itu ini. Jadi substitusi itu kan ini nih. Tadi kan saya tanya. Bentar, yang nanya siapa ya? Kak Al, wah Kak Aldebaran ya kayak ini. Kak Al bertanya, cara substitusi bagaimana? Nah, ini adalah cara substitusi. Ini kan yang diketahui tadi, si Aulia sama si Bianca itu 1/4. Terus kalau dikerjakan ketiga orang itu, Aulia, Bianca, dan Cynthia itu 1/2. Nah, ini kan 1/A sama 1/B-nya 1/4. Sama kan dengan ini? Makanya tadi saya substitusi ya. Oke. Aman, nomor 9. Apa nih? 2,4 dari mana, Kak, dapat hitungnya? Oke. 2,4 adalah hasil pembagian dari 12 dan 5. Nih, dari 12 bagi 5 ya. Kan 12 bagi 5 itu dulu saya pernah sharing ya teman-teman cara memecah pecahan. Jadi kalau ada 12 dibagi 5 itu kan 2. 2 kali 5, 10. 12 kurang 10, sisanya 2. 2/5. 2/5 itu kan sama dengan 0,4. Berarti 2 ditambah 0,4, 2,4. Atau, Kak, siapa ya tadi ya? Nanya tadi siapa ya? Kak Faisal. Oke, Kak Faisal Baraba. Kalau Kak Faisal mau pakai cara kayak gini juga boleh. 12 dibagi 5. Gini ya. Jadi ini kan 2 kali 5, 10. Kurang, sisa 2. 2 bagi 5, pinjam 1, 0, 20 dibagi 5, 4. 4 kali 5, 2. 20 dikurang 0. Nah, gini ya. Ini adalah cara pakai, apa ya disebutnya? Ini saya aja sampai lupa ini cara apa ya. Ini cara manual ya. Gitu ya, teman-teman. Lanjut, kata Kak Maina. Oke, berarti nggak usah repot-repot Kak Al.
Karena di sini yang ditanya si Aulia sama Cynthia aja. Kecuali kalau yang diketahui itu, yang ditanya Aulia sama si Bianca baru dicari tahu B-nya berapa gitu ya. Lanjut. Nomor 10. Sebuah sawah berisi tanaman padi. Jika dimakan oleh 3 ekor tikus, akan habis dalam waktu 20 hari. Wah, ini tikusnya gak sopan ya. Makan sawah petani. Sedangkan jika dimakan oleh 5 belalang, akan habis dalam waktu 40 hari. Berapa hari sawah tersebut akan habis dimakan oleh 2 ekor tikus dan 2 ekor belalang? Ayo, nomor 10. Hama, ya benar Hama. Ya, dikerjakan dulu teman-teman, nomor 10 ya. Yuk, dikerjakan dulu. Belum ada yang jawab? Ya, mantap. Ini agak hot ini. Semakin kesini soalnya semakin hot, tapi nggak apa-apa. Kalau kita sudah terbiasa, pasti kita bisa mengerjakan dengan cepat dan benar. D. Wah, ada yang jawab D nih. Benarkah D? Apakah benar? Ada yang jawab A. Berapa ekor? Oh, ini 5 ya. Aduh, kelihatan ya, Kak? Sebentar, saya hapus ya. Nah, ini 5, ini oleh ya, bukan oleh. Oleh. Bukan oleh-oleh, tapi oleh. Ya, ada yang menjawab A, ada yang menjawab D. Bagaimana ini? Sudah Bhinneka Tunggal Ika ini ya. Teman-teman, tolong dikencangkan lagi sabuknya ya, biar kita nggak terpeleset, biar kita nggak terjungkal ya. Oke. Waduh, ini banyak macam-macam jawaban ini. Ada A, ada D. Kedua kekuatan besar ternyata. Kita bahas bersama aja ya, teman-teman. Ini kan ada 3 ekor tikus. Dia itu kalau misalnya dia makan padi, dalam 3 ekor itu kan 20 hari. Nih ya, kalau saya kasih untuk cari kecepatannya sebenarnya bisa pakai cara cepat. Tapi saya sharing ini aja ya, konsep dasar biar teman-teman nggak bingung. 3 ekor itu kan 20 hari. Ya. Ini kan akan yang dimakan oleh 2 ekor. 2 ekor. Nah, biar nggak bingung, saya bikin 1 ekor aja ya. 1 ekor itu berapa? Biar kita tahu kecepatan 1 ekor itu berapa. Nah, berarti kan ini berapa nih? 3 ekor 20 hari, 1 ekor berapa hari? Berarti kan karena ini jumlah ekornya semakin sedikit, berarti ini semakin lama kan? Berarti ini perbandingan berbalik nilai. Jadi 3/1 sama dengan X per 20. Berarti kecepatan si tikus ini 60 hari. Berarti 1 ekor itu bisa menghabiskan waktu 60 hari. Sedangkan kalau yang belalang itu kan 5 ekor. Ini saya berikan konsep dasar ya, teman-teman. Nah, ini 40 hari. Kalau misalnya ada 1 ekor, itu berapa hari gitu kan? Berarti ini 5/1 sama dengan X per 40. Berarti X sama dengan 200. Berarti kecepatannya, kita tahu nih, kecepatan si tikus makan sawah itu 60 hari kalau 1 ekor. Kalau misalnya si belalang itu 200 hari ya. Suara-suara. Nah, untuk menentukan kecepatan, konsep dasar ini apakah jelas? Ya, ada yang jawab A. Jelas ya? Nah, ini kan kita udah tahu nih kecepatan tikusnya 60 hari, kecepatan si belalangnya. Ini saya rubah jadi Y aja deh, biar bedaan. Nah, berarti kan 60 sama 200. Tapi kan yang ada di soal ini, si tikusnya ada 2 nih. Terus si belalangnya ada 2 ekor. Dan mereka makan secara bersama-sama ya. Jadinya 2 ekor si tikus ditambah 2 ekor belalang itu gimana? Nah, berarti kan 2 per kecepatannya 60 ditambah 2, ini kan 2 ekor lagi belalangnya dibagi 200 ya, sama dengan, nah ini kan bisa saya perkecil ya biar angkanya nggak berat. Nah, ini kalau misalnya saya perkecil jadi dibagi 2, ini kan 1
per 30. Ini juga dibagi 2, berarti 1 per 100. Nah, ini kan penyebutnya berapa? 300 ya. 300 bagi 30 itu 10. 300 bagi 100 itu 3. Berarti sama dengan 13 per 300. 13 sawah dikerjakan dalam waktu 300 hari. Karena yang ditanya ini harinya, jadi seperti biasa, ini dibalik. Ya. Jadi 300 dibagi 13. Sama dengan berapa teman-teman? 23,07. Jadi jawabannya yang alfa ya. Oke. Oh, saya lihat dulu. Jadi jawabannya A ya teman-teman. Itu caranya gimana yang ngerjain sama mikirnya pada cepet-cepet banget. Ya, Kak Ilman, kata Kak Mike itu sering latihan. Oke, kata Kak Riki ini sering latihan. Jadi tadi yang jawab D itu masih terjungkal-jungkal ya. Oke, nggak apa-apa. Namanya kita latihan ya, teman-teman. Oke, aman ya. Nomor 10, apakah ada yang mau tanya dulu? Gas terus. Oke, aman ya. Kak Dinda nanti saya share ya di grup ya recordnya. Oke, aman. Kata Kak Uus, mantap. Lanjut ya. Oke, ternyata sudah selesai teman-teman. 10 soal. Setengah 1, udah setengah 1 juga ya. Oke, jadi di sini ada kata-kata buat penyemangat ya teman-teman. Awali dan akhiri pekerjaan hari ini dengan baik untuk mencapai kesuksesan yang diharapkan. Kami CPNS 2021, salam 500 plus. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya masih terdapat banyak kekurangan. Itu saja dari saya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya Santi Rusmayanti, mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat beraktivitas kembali.